Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama saya Yuliana Hamisatul Laili, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 5 Sumeneb. Video kali ini yaitu mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerak. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa siswa diibaratkan selembar kertas putih yang kosong dan kewajiban guru untuk mengisi lembar kosong tersebut. Guru haruslah sosok yang serba tahu dan mentransfer pengetahuan yang dimilikinya tanpa harus melibatkan siswa dalam mencari konsep pengetahuan. Pembelajaran yang saya terapkan di kelas berfokus pada segi kognitif saja, dengan KKM sebagai acuan keberhasilan dalam mengajar siswa. Menurut saya, belajar yang baik hanyalah di kelas, karena di dalam kelas anak lebih fokus dan dapat Namun, setelah mempelajari modul ini, pandangan saya tentang pendidikan mulai berubah. Kepercayaan saya tentang pendidikan dalam konsep paradigma lama perlahan-lahan mulai terkikis. Selama ini, yang saya lakukan bukan mendidik anak, namun lebih pada mengajar anak saja. Bahwa anak bukan lagi selembar kertas putih, melainkan anak adalah kertas yang penuh dengan coretan samar atau buram mulai sejak lahir. Coretan-coretan buram ini adalah sifat dasar anak, tentang sifat baik dan buruk yang sudah ada sejak dia dilahirkan. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun dan memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, untuk menjadi manusia seutuhnya. Menebalkan coretan-coretan. Setelah mempelajari modul ini, saya sadar bahwa peran pendidik seperti semboyan KHD, yaitu Ingorsa Sungteloda, bahwa seorang pendidik harus memberi contoh atau menjadi panutan. Ing Madya Mangunkarsa, bahwa seorang pendidik harus selalu berada di tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide mereka untuk berkarya. Tutwuri Handayani, yang bermakna bahwa seorang pendidik harus terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan laku anak didiknya. Kita harus memberikan kebebasan, kemerdekaan pada peserta didik dengan segala kodratnya, sehingga mereka mempunyai inisiatif, berpikir kreatif dan inovatif, mampu menemukan sendiri konsep ilmu pengetahuan, bukan murni transferan dari guru. Ketika anak diberikan kebebasan sesuai dengan kodratnya, yang dalam hal ini kodratnya adalah bermain, maka anak akan merasa senang dan tanpa sadar kalau mereka sedang belajar. Saat ini, saya sadar bahwa aspek kognitif bukan aspek terpenting lagi, melainkan harus diselaraskan dengan aspek afektif, yaitu budi pekerti. Aspek budi pekerti adalah rambu atau arahan kepada anak agar menyadari bahwa kebebasannya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kebebasannya adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Budi pekertilah yang membentuk manusia yang humanis, manusia yang penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, selamat, dan bahagia. Di modul ini saya menyadari bahwa belajar tidak hanya dilakukan di kelas saja. Anak perlu berinteraksi dengan lingkungannya. Apa yang mereka pelajari harus memiliki kolerasi dengan lingkungan di kehidupannya. Sehingga pembelajaran yang kita lakukan akan berguna bagi kehidupannya di masyarakat. Apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Hal yang akan saya lakukan adalah menerapkan merdeka belajar dalam pembelajaran saya. Saya akan mengajak peserta didik untuk turut serta dalam perencanaan pembelajaran, sehingga mereka akan antusias dalam mengikuti prosesnya. Selain itu, saya akan mendorong peserta didik untuk berpikir kreatif, inovatif, dan memiliki inisiatif dalam mengembangkan gagasannya, sehingga mandiri dalam menemukan konsep-konsep ilmu pengetahuan yang sedang dipelajarinya. Saya juga akan menerapkan pembelajaran kontekstual, di mana menjadikan lingkungan dan kearifan lokal menjadi sumber belajar, sehingga peserta didik mampu mengenali,
melestarikan, dan mengembangkan kebudayaannya. Dalam pemberian kebebasan kemerdekaan belajar, saya juga akan memberikan rambu-rambu atau arahan agar anak tidak kehilangan arah. Saya akan menanamkan budi pekerti melalui budaya salim di lingkungan sekolah, baik sebelum memulai proses dan dalam mengakhiri pembelajaran, dan budaya sholat duhur berjamaah di sekolah. Saya juga akan meminta dukungan orang tua dan masyarakat sekitar. Karena bagaimanapun juga, sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar adalah 3 aspek pembentuk karakter budi pekerti seorang anak. Demikianlah infografis kali ini. Sampai jumpa di modul berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.